Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Masih terasa ya, kekalahan telak 5-1 dari Australia di Sydney Football Stadium ya, tak bisa ditampik, telah menjadi malam yang kelam bagi timnas Indonesia. Maksudnya di tengah ekspektasi yang tinggi, tim Garuda justru seolah dibanting ke palung paling dalam di lautan. Para penggemar marah dan kritikan langsung mengarah kepada sosok Patrick Kluivert serta PSSI yang dinilai telah melakukan blunder fatal ketika memecat Sintayong. Namun di tengah keterpurukan itu ada secercah cahaya yang dibawa oleh Ole Roumanie, striker debutan yang menjadi satu-satu pencetak gol untuk Garuda di laga tersebut. Tapi telah membuatkan gol ya, bukan sekedar gol, dan dia selebrasi ya. Ia tunjukkan usai menjebol gawang Australia di menit ke-78, juga mencuri perhatian dan menyiratkan pesan mendalam jiwa patriot yang membara disematkan pada jiwa Ole Roumanie. Nah, sebenarnya apakah yang tersirat dari selebrasinya Ole Roumanie? Saat itu selebrasinya Ole Roumanie adalah tangan diangkat di atas dagu, seakan-akan menopang dagunya. Nah, itu apa maksudnya? Mari kita kupas ya. Jadi permainan Ole Roumanie kemarin sangat luar biasa. Jika ditanya siapakah pemain yang paling mencuri perhatian di laga Indonesia lawan Australia 20 Maret yang lalu, kami pikir kalian akan setuju untuk menilai bahwa Ole Roumanie sukses membuat para penggemar berdecak kagum. Bahkan saat Indonesia kalah di laga itu, pemain Oxford United yang diberi kebebasan untuk bergerak di lini serang menunjukkan bahwa ia tak butuh adaptasi yang lama. Skill individunya yang ditunjang dengan mobilitas tinggi membuat sulit untuk dihentikan. Lihatlah ya, one to one. Jadi sangat keren sekali ya. Dan bagaimana ya, Ole sukses mencetak gol indah saat dengan cepat mencuri bola yang sebenarnya lebih dekat dengan bek Australia. Nggak salah dia jadi striker timnas ya. Jadi masih bicara soal Ole Roumanie saat itu yang mencetak gol di menit ke-78. Indonesia sendiri saat itu sudah tertinggal 4-0, sehingga golnya hanya mampu memperkecil skor menjadi 4-1. Tentu itu adalah ketertinggalan yang masih sangat jauh untuk dikejar. Tapi di posisi inilah Ole tahu seperti apa dia harus berselebrasi, mengambil bola ya, dengan tangannya, dia kemudian memegang bola itu di tangan kanannya, sementara tangan kirinya ia letakkan di dagu ya, sehingga seakan-akan menumpang dagu. Bagi yang nggak paham mungkin itu dianggap sebagai selebrasi yang biasa saja, tapi bagi notais atau bagi pengamat, Ole Roumanie seolah-olah ingin mengirimkan pesan, jangan menyerah, tegakkan dagumu. Meski saat ini timnas tertinggal jauh, Ole sendiri nggak cuma mengirimkan pesan, tapi ia juga menunjukkan di lapangan. Di laga ini Ole adalah pemain dengan rating tertinggi 8.1, di mana dalam 90 menit bermain di lapangan Ole tercatat berhasil membuat 3 cing kredit atau peluang, serta menjadi pemain dengan dribbling komplit terbanyak di laga tersebut, mengalahkan pemain-pemain Australia.
Sekalipun sekarang dilihat raut dan bahasa tubuhnya yang nampak begitu lelah di laga tadi malam, hingga membuat Ridho dan pemain Australia membantu berdiri usai laga saat Indonesia pada akhirnya kalah dengan skor 5-1. Indonesia kalah, tapi sekali lagi Ole adalah cerita yang berbeda. Ia adalah striker yang diimpikan timnas Indonesia dan bukan hanya punya skill, taktik atau kualitas kelas Eropa, tapi juga tampil dengan penuh semangat, determinasi dan jiwa patriotisme untuk Indonesia. Mari kita lihat beberapa komentar ya, menarik ya. Jadi Ole Romaini benar-benar untuk negara leluhurnya, di mana ada dia dengan fisik dan jiwa raga dipertaruhkan untuk Indonesia. Selamat Ole, hari ini Ole Romaini luar biasa. Saya dukung Ole Romaini. Ole Romaini adalah striker masa depan Indonesia. Nah, itu beberapa komentar yang disampaikan oleh para netizen, karena saat kalah itu netizen sendiri kan gundah gulana. Nah, jadi ya itulah. Tapi apapun alasannya, kita harus terima apa adanya. Kita menyongsong lawan Bahrain dan selanjutnya yaitu Cina dan Jepang. Kalau toh kita bisa menang Bahrain dan Cina, kita masih bisa masuk ke ronde 4. Mungkin rankingnya di ranking 3 atau 4, nggak apa-apa, yang penting bisa masuk ke ronde 4 ya, kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ya. Mudah-mudahan kita semua bersatu, jangan cemooh sana sini ya, karena itu tidak akan menguntungkan tapi malah membuat negatif. Terima kasih. Merdeka.